Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar mudah-mudahan malaikat rahmatnya Allah gitu ya hadir di ruangan ini. Semoga cita-cita teman-teman semuanya untuk bisa nyusul ke Adel ke Korea itu diijabah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman jahidan wa amalan mutaqabbalan. Kepada Kak Adel, waktu dan tempat kami persilakan. Ya udah baik, mulai aja. Aduh, aku mau jadi malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah lama banget. Aku kayaknya nggak kayak gini webinar-webinar karena apa ya, sibuk juga situasinya dan ya alhamdulillah aku di Korea udah sekitar 7 tahunan. Jadi udah lama banget di Korea Selatan dan aku di sini mau nyampain pengalaman aku selama di Korea pada teman-teman semua yang ada di sini. Eh, Sebelumnya aku mau bertanya, ini tuh sekolahnya bagaimana dan eh, pingin sesuatu apakah dari hal aku sendiri gitu. Eh, iya, Hmm. baik Kak Adel, izin memperkenalkan Hayat School ya. Sebenarnya di sini yang bisa memperkenalkan Ibu Owner nih, ada Bu Hmm. Sri. Bu Sri, Bu, Bunda, Bunda bisa bantu untuk memperkenalkan Hayat School nggak? Kalau nggak, mungkin aku aja yang memperkenalkan ya. Kak Adel, jadi Hayat School ini sekolah informal, Kak Adel ya. Sekolah informal, apa namanya tuh sekolah kreativitas berbasis fitrah ya. Dia ada 4 level, mulai dari level TK sampai level SMA. Ada SD, SMP, SMA-nya gitu. Jadi kami sekolah yang secara formalitas itu sekolahnya informal gitu. Kemudian di level SMP SMA ini kami memulai untuk berusaha bisa menjadi bagian dari global citizen gitu. Jadi mulai ini nih mulai merintis gimana sih caranya bisa kuliah ke luar negeri gitu. Bulan kemarin kami menghadirkan Kak Ahmad Sakif, beliau apa namanya tuh salah satu mahasiswa di Universitas Toronto gitu. Beliau dapat beasiswa di 6 universitas gitu. Nah, kebetulan bulan ini itu alhamdulillah dapat jadwal Kak Adel gitu. Nah, kami jadi pingin tahu tuh gimana Kak Adel ya perjalanannya secara singkat gitu. Karena kalau diceritain panjang banget pasti ya, apalagi udah 7 tahun gitu, belum lagi behind the scene-nya gitu. Itu seperti apa gitu sih Kak Adel. Baik, kalau gitu ini bisa di-share ini nggak ya? Share. Oh ya, bisa. Aku mau perkenalan diri dulu sebelum kita tanya jawab tentang sekolah dan karir di Korea Selatan. Oke, kelihatan ya? Lagi Oh. loading Kak, masih muter-muter. Ya Kelihatan kan? ampun, cantik banget kan ya Kak Adel, udah kayak orang Korea banget. Oke, perkenalkan nama aku Adelia. Kita agak informal dikit lah biar kita kayak temenan ya. Asik. Nah, nama aku Adelia. Aku saat ini sedang menjalani bisnis di Korea Selatan setelah lulus dari Yonsei University jurusan bisnis. Jadi aku itu kerjanya ekspor barang gitu kan. Dan kebetulan dapat rezeki untuk membuat company di Korea Selatan. Sebetulnya ada bikin company di Korea itu nggak segampang orang pikirkan karena dia banyak banget persyaratannya dan juga kalau bisa tuh lulusan sini. Jadi ada apa ya? Ada syarat khusus kalau kalian misalkan lulusan dari universitas di Korea Selatan, dia tuh ada poinnya untuk bisa dapetin bisnis kayak gitu. Kita mulai aja. Aku tuh dari dulu dari kecil pengen banget cita-cita jadi wanita karir. Dan emang karena keluarga dari besarnya dari apa namanya dari pebisnis juga, jadi ngelihat ayah tuh jadi bisnis tuh keren banget. Nah, jadi aku tuh termotivasi dari ayah untuk menjadi seorang wanita karir gitu. Apalagi sekarang tuh kayaknya orang-orang tuh lagi apa encourage gitu loh untuk menjadi wanita karir kan ya. Tuh, terus aku punya apa bahasa punya 2 sertifikat bahasa selain bahasa Indonesia yaitu Inggris
dan Korea. Kebetulan aku lulusan dari sekolah bahasa di sini, jadi sebelum kuliah lulus dulu sekolah bahasanya dan punya sertifikat bahasa Inggris juga. Jadi aku bisa tiga bahasa eh, sekarang. Kemudian jadi aku dari lulusan SMA negeri. Padahal orang-orang tuh mikirnya kalau aku tuh lulusan SMA swasta. Enggak, aku tuh lulusan negeri juga. Jadi kalau teman-teman mau sekolah di Korea nggak masalah, mau lulusan negeri, swasta, atau misalkan informal juga nggak masalah. Asal syaratnya punya em, apa transkrip nilainya dari semester 1 sampai semester 6 kuliahan. Nah, habis aku lulus dari SMA tahun 2017, aku tuh sempat nganggur 6 bulan dulu. 6 bulan dulu baru sekolah di Korea Selatan. Nah, sebelum ke Korea Selatan tuh aku tuh udah diterima di universitas di Australia. Tapi malah aku tolak. Alasannya satu, di Australia aku belum memikirkan kayak ke depannya karir di Australia seperti apa. Walaupun semua orang kayaknya pingin ke Australia karena dengan gajinya gede dan gampang banget dapat citizenship-nya apa Australia. Cuma kalau aku karena dari awal pingin jadi pebisnis dan kebetulan item-itemnya tuh ada di Korea Selatan, makanya aku lebih mending ke Korea Selatan dibandingkan ke Australia. Tapi di Korea Selatan pun aku nggak langsung pergi ke kuliahan karena harus sekolah bahasa dulu. Kenapa memilih untuk sekolah bahasa dulu? Karena di Korea pun walaupun Inggrisnya jago, tapi karena kita tinggalnya di Korea, satu-satunya hal yang bisa kita pegang itu bahasa gitu. Walaupun kamu udah lama di Korea, tapi kalau bahasa kamu jelek, kamu susah untuk tinggal di Korea Selatan. Jadi satu persiapannya adalah sekolah bahasa atau kamu bisa sekolah di bahasa di Indonesia pun nggak masalah asal bisa bertahan hidupnya karena bahasa gitu. Semua everything in Korean di sini walaupun banyak Inggrisnya juga, tapi ketika kita komunikasi sama orang, bahasa tuh benar-benar penting banget. Lalu aku sekolah ke Yonsei University tahun 2020 dan lulus baru kemarin. Dari bulan Maret itu aku baru lulus dari sekolah Business Administration. Nah, ini ada apa? Dua sertifikat bahasa, ya bahasa Korea dan Inggris. Kemudian sebelumnya aku memang orangnya aktif banget mau dari sekolah SMA. Terus ketika sekolah bahasa sampai aku punya sampai aku sekolah di Yonsei pun aku tuh orangnya aktif dulu waktu sekolah SMA tuh OSIS. Terus yang kedua tuh aku pernah jadi ambasador Korea University. Nah, Yonsei dan Korea University merupakan universitas paling top top 3 di Korea Selatan. Ada istilahnya namanya SKY, so National University, Korea University, dan Yonsei University. Ini tiga universitas paling top di Korea Selatan. Nah, kebetulan aku graduate, aku lulus dari dua universitas, yaitu Korea University dan Yonsei University. Dan karena nilai aku tahun pertama itu bagus, aku dapat scholarship dari uh, Yonsei, walaupun bukan scholarship 100% kayak GKS. Tadi aku jelasin apa itu GKS, tapi ya lumayan aja kan ya. Kemudian aku juga pernah jadi research di Korean Educational Institute di Korea yang ngebahas tentang educational di Indonesia dan di Korea Selatan, membandingkan dan menjadi developing untuk kedua negara tersebut di bidang pendidikan selama 2 tahun. Jadi selama aku kuliah di Korea Selatan, aku tuh aktif banget kayak kerja part time sebagai research dan pernah jadi apa namanya eh intern di BUMN-nya Korea Selatan. Nah, jadi aku nggak tiba-tiba jadi CEO karena kalau misalkan tiba-tiba jadi CEO tuh pengalaman kerjanya nggak ada kan. Jadi kalau kalian pengen jadi CEO, kalau bisa kerja dulu sama orang, baru bisa bikin bisnis sendiri. Nah, aku juga punya banyak banget sertifikat yang aku punya karena sertifikat itu berfungsi untuk belajar, terus dapat poin juga untuk visa di Korea Selatan dan sebagainya. Habis itu, nah ini aku mau ngejelasin tentang pengalaman aku kerja ya sebelum aku jadi CEO di Korea Selatan.
Jadi aku pernah kerja di sini. Ini tuh nama perusahaannya ya. Eh, aku pernah kerja di kosmetik, perusahaan kosmetik Korea. Mungkin kalian pernah dengar namanya Dewisa atau Nanya Factory. Itu salah satu perusahaan besar di Korea Selatan sebagai overseas marketing. Kemudian aku pernah kerja di Noisy Content yang menjadi guru bahasa Korea Selatan online gitu, bahasa bahasa Indonesia untuk orang Korea. Kemudian pernah kerja juga sebagai uh, researcher yang aku tadi ngomong tadi research, dan terakhir kerjanya sama BUMN-nya Korea sebagai penanggung jawab startup dari Asia Tenggara. Jadi semua itu aku belajar cara marketing, cara manajemen, cara public speaking, everything ketika aku kerja di Korea Selatan. Mungkin kalau dihitung-hitung eh, apa namanya, pengalaman kerja aku sekitar 4 tahunan lebih ya, 4 tahunan lebih. Jadi selama aku kuliah itu aku kerja terus, gak pernah berhenti. Jadi walaupun berhenti aku langsung pindah ke perusahaan lain, berhenti pindah lagi ke perusahaan lain. Jadi setiap hari itu aku tuh orang sibuk, so sibuk banget karena ada aja kegiatan selain kuliah. Karena kalau dari kuliah kan ya, kadang pulangnya sore, habis sore langsung pergi pulang ke langsung pergi ke part time. Itu aja setiap hari kayak gitu. Makanya aku nggak terlalu aktif di bidang mungkin eskul atau klub-klub yang ada di sekolah dibandingkan pengalaman kerja gitu. Nah, tapi dari sini pun aku belajar kalau pengalaman kerja itu penting juga loh. Aku pernah ditawarin salah satu perusahaan di Korea Selatan untuk kerja sama perusahaannya dia. CEO-nya sampai turun tangan, sampai ke kontak aku duluan. Entah dari mana dia dapat nomor telepon aku, tiba-tiba dia nanya dan dia nawarin kerjaan ke aku sendiri karena eh, pengalaman kerjanya. Nah, ini sebagian experience ya, kayak aku apa namanya, bukti kalau aku pernah kerja di perusahaannya, dan ini salah satu yang mungkin diingat-ingat ya, karena aku sebagai penanggung jawab besar di startup ini, di project ini. Jadi aku ketemu banyak orang dari Asia Tenggara, dari belahan dunia lain ya, untuk ngebahas tentang startup di Korea Selatan. Nah, ini Manufactory, kemudian yang ini apa, is research ya, ada nama aku, udah ada nama aku di situ. Ngebuktiin juga kalau aku pernah benar-benar research project besar negara ya. Ini bukan project besar perusahaan lagi, tapi project besar negara, untuk research kayak pendidikan Indonesia dan Korea Selatan. Kayak gitu. Nah, ini untuk ngajar sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian ini perusahaannya jadi banyak banget sih, gitu kan. Udah sampai situ aja. Ini kayaknya perkenalan aja ya sampai sini. Terima kasih. Dan habis ini aku mau ngebahas tentang uh, Korea Selatan. Ini gimana ya? Aduh, stop. Tentang cara sekolah dan cara berkarir di Korea Selatan. Tadi sebelumnya aku udah ngomong, aku sekolah bahasa dulu di Korea lebih 1 tahun 8 bulanan untuk level paling terakhir. Jadi di Korea itu bahasa Korea itu ada level dari 1 sampai level 6. Bahasa Korea yang semungkin kalau bahasa Inggrisnya IELTS ya, kayak misalnya A1, A2, B1, B2. Kalau Korea itu level topik. Topik itu kayak ujian bahasa Koreanya, ujian nasional bahasa Koreanya level 1 sampai level 6. Nah, aku lulus dari level 6, baru aku kuliah di Yonsei University gitu. Nah, di university itu aku nggak masuk, nggak tiba-tiba masuk ya. Dulu aku sempat daftar di Korea University, tapi aku ditolak 3 kali. Jadi aku ditolak 3 kali di Korea University, tapi aku terima sekali di Yonsei. Padahal Yonsei dan Korea University ini dia levelnya sama, 11, 12. Mungkin kalau di Indonesia UI, ITB kayak mungkin kayak gitu kali ya. Benar-benar top university di Korea Selatan. Karena aku nggak milih jurusan lain, aku pinginnya masuk bisnis aja yang kira-kiranya aku suka aja, passion gitu loh. Jadi aku saranin kalau kalian pilih jurusan jangan ngikut-ngikut orang, karena sebetulnya ketika kuliah itu bahasannya udah beda lagi, udah beda dari SMA.
ngebahasnya bukan tentang matematika, science, atau misalkan hal-hal yang basic, tapi kalau kuliah itu udah nanti belajar lagi per grup, lebih banyak ke grup, terus eh, belajar cara presentasi di depan banyak orang, habis itu project-projectan gitu yang kalau misalkan kalian nggak sesuai dengan passion itu bakal susah dan stres sendiri karena banyak juga orang yang di tengah-tengah dia kabur atau misalkan dia memilih untuk drop out dari sekolahnya karena nggak sesuai jurusan. Dan juga selain sesuai passion kamu, juga ngelihat prospek kerjanya juga. Prospek kerjanya ketika lulus dari universitas gitu. Apakah kamu mau kerja di Korea Selatan atau mau kerja di Indonesia gitu. Dan nanti kerja mau ngapain itu harus dipikirin sebelum kalian masuk ke universitas. Itu penting banget karena nanti ketika udah lulus, banyak teman aku yang udah lulus dari Yonsei pun dia masih pengangguran karena bingung mereka mau ngapain. Yang kedua, pengalaman kerjanya nggak ada. Jadi dia melewatkan kayak intern, part-time job, atau misalkan kerja-kerja sampingan yang kecil-kecilan itu karena fokus belajar. Padahal intern, part-time job juga bisa dapat nilai ketika masuk ke kerjaan kayak gitu. Jadi semua itu harus dipikirin matang-matang sebelum masuk kuliah. Jangan sampai ketika udah kuliah terus nggak masuk ke passion atau nggak tahu habis ini mau ngapain itu jangan sampai karena ngabisin waktu dan juga visa di Korea itu ada limitationnya gitu loh. Walaupun nanti ketika lulus dari universitas di Korea, bakal dikasih visa untuk nyari pekerjaan yang sekitar 2 tahunan. Tapi habis itu kalau misalkan nggak dapat pekerjaan yang sama sekali, kamu mau nggak mau harus pulang ke Indonesia gitu. Walaupun di Indonesia pun kamu harus mikirin, aku mau pulang aja ke Indonesia. Tapi harus mau mikirin juga di Indonesia mau ngapain? Apa mau nganggur kah? Mau kerja kah? Itu juga harus dipikirin dari awal. Makanya pikirin dulu sebelum kamu milih universitas dan jurusan gitu. Itu yang aku saranin ke semua orang ya. Karena sampai saat ini kayaknya banyak orang Indonesia terutamanya nggak diarahin sesuai passion dia dan sesuai bakatnya di sekolahnya di ketika SMA gitu loh. Walaupun sebenarnya di SMA kan ada BK ya, bimbingan konseling dan dicek kayak IQ atau misalnya tes minat bakat. Tapi kadang orang-orang tuh masih belum tahu kak aku mau ngapain sih aku nggak tahu nih kuliah mau ngambil jurusan apa jangan nanya ke aku dong aku pun nggak tahu kamu siapa kamu sukanya apa passionnya apa ya nggak bisa gitu dong maksudnya kan yang cuman tahu adalah ya kamu dan guru mungkin konseling kamu yang tahu minat bakat kamu di mana gitu itu tuh penting banget ketika SMA makanya banyak sampai sekarang kalau aku live TikTok tuh banyak nanya kak kalau ke Korea ngambil jurusan apa ya? Iya nggak tahu dong. Kalau misal aku ngomongnya suatu aku milihnya bisnis, tapi kalau dia nggak bakat di bisnis gimana? Misalkan dia nggak jago, misalkan matematikanya di mana bisnis itu ada finance, ekonomi gitu kan, statistik yang memerlukan basic matematika gimana kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi lihat dulu passion kamu di mana, bakat kamu di mana, dan nanti ke depannya gimana. Itu yang paling penting ketika mau lulus yang ketika mau sekolah di Korea Selatan. Mau nggak Korea Selatan pun, mau ke Amerika, mau ke Kanada atau ke Aussie sekalipun harus tahu apa yang kamu suka dan nanti prospeknya kayak gimana gitu. Itu yang penting sebelum pendaftaran. Nah, dan ketika pendaftaran pun yang penting adalah uang. Karena mau nggak mau kan berkasnya semua harus ditranslate ke bahasa Inggris itu yang membutuhkan memang lumayan biaya yang lumayan sebetulnya gitu. Kak, tapi aku kurang misalkan biayanya gimana. Tapi aku pengen banget kuliah di Korea Selatan. Ada yang namanya GKS. Global Korean Scholarship. Itu yang dari pemerintah. Kamu dapat beasiswa selama 4 tahun S1 sampai dikasih living cost per bulan. Mungkin tahun ini dia naik sekitar 1 juta lebih ya, 1 juta won itu per bulannya mungkin sekitar 12 jutaan lah ya, 12 jutaan rupiah untuk biaya hidup di sini dan dikasih apa namanya tiket pesawat juga dari Indonesia ke Korea Selatan. Tapi karena sekarang tuh suka banget, banyak banget kan yang suka K-pop kayak gitu, mereka ini saingannya banyak, saingannya banyak banget. Jadi ya itu sih yang harus di apa namanya
dicek lagi ya karena saingannya banyak banget. Sekarang tuh udah bukan saingannya bukan orang Indonesia lagi, tapi seluruh dunia tuh orang mau ke Korea Selatan, mau lihat K-pop idol gitu, mau lihat aktor-aktor drama gitu kan ya. Jadi banyak banget yang daftar ke GKS sekarang. Persaingannya udah banyak banget. Jangan kan kuliah, yang program G2G yang mau kerja kerja di pabrik di Korea Selatan udah banyak banget sekarang. Udah nyampe ratusan ribu pendaftarannya, tapi yang dapetnya cuma beberapa ribu doang. Jadi sekarang tuh kalau yang mau ke Korea Selatan tuh ya banyak banget. Persiapannya apa sih? Persiapannya doa dulu. Karena itu mainnya laki-lakian gitu. Mau kuliah, mau kerja itu mainnya laki-lakian. Kayak mau segimana pun kalau misalkan jodohnya nggak di Korea Selatan, kamu akan bisa ke Korea Selatan sih kayak gitu. Dan yang kedua, kalau mau kuliah ke Korea, nilai dari semester 1 sampai semester 6. Semester 6 tuh berarti tahun ketiga semester kedua kan ya, itu juga dilihat. Jadi semua itu sekarang dilihat karena saking saingannya tuh banyak banget kalau mau ke Korea Selatan itu. Mungkin di tengah-tengah sini ada yang mau nanya atau gimana. Iya, yang mau nanya boleh langsung raise hand aja, open mic, terus langsung nanya ke Kak Adel ya. Karena ini sangat-sangat interesting banget nih Kak Adel. Ternyata ke Korea gitu, mungkin kita ngelihatnya, aduh susah banget, tapi ternyata bisa dikejar kalau kita punya persiapan gitu. Persiapan bahasa, persiapan uangnya juga ya untuk Hmm. mentranslate seluruh dokumen ke dalam bahasa Inggris, dan yang paling penting adalah niat. Niat itu harus kuat banget gitu. Nah, teman-teman yang mau nanya boleh banget, boleh raise hand atau open mic aja. Ini malu-malu maklum ya Kak Adel, anak-anak SMA zaman now emang gitu. Padahal tadi pas di kelas udah rame, oh gitu. Pas udah waktunya mereka diem aja, ini gimana ya. Atau di sini ada ayah bundanya nih yang ikutan bareng sama anak-anak. Boleh banget nanya ke Kak Adel dari support buat anak gitu ya, dari orang tua harus gimana juga boleh banget. Ayo, Maras. Oh iya, Bunda Sri mau bertanya Bun? Iya, Atau mau kepencet? Kirain kepencet. Ya, silakan Bun. nanya. Halo, Mbak Adel. Halo, Apa dipanggilnya Uni Adel? Oni Uni. apa? Oni. Oni, Uni mah dari Padang. Dah, orang Oni. orang Sunda. Mbak, makasih banyak loh ya mau direpotin sama kita-kita nih. Iya, nih pertanyaannya mungkin mewakili banyak apa namanya teman-teman ya. Selain tadi ya kalau ngomongin tentang semangat, terus tentang memilih bakat gitu ya, kan memang itu kunci banget gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan dalam proses kita nemuin bakat kita gitu kan? Soalnya kan mungkin kayaknya udah nyobain banyak hal nih, tapi kok kayaknya bukan gue banget. Nah, itu yang kayak gimana tuh bentuknya. Terus mungkin mewakili para orang tua kan kalau Teh Adel mungkin awalnya ikut eh, ini dulu ya, berarti sekolah bahasa dulu tuh gitu. Sebetulnya kan kalau ngikut sekolah bahasa itu kemungkinan untuk berangkatnya itu lebih besar ya dibandingkan misalnya kebanyakan kan sekarang itu yang semangatnya itu nyari beasiswa dulu gitu. Padahal kan mungkin juga ada banyak alternatif yang bisa kita capai untuk menggapai mimpi kita apa namanya school abroad gitu ya. Nah, proses untuk sekolah bahasa itu waktu itu seperti apa? Apakah ada agentnya? Terus kemudian selama proses di sekolah bahasa itu kan 1 tahun 8 bulan ya berarti. Berarti kan kalau dihitung-hitung mungkin perhitungan kami nih orang tua biasanya wah jadi panjang dong, lama dong di Koreanya gitu. Kuliah S1-nya 4 tahun ditambah sekolah bahasanya 1 tahun 8 bulan. Kan kalau orang Indonesia itu berhitungnya tuh cerdas ya biasanya. Kuliah harus 4 tahun selesai gitu. Padahal kalau saya dari segi pendidik ya,
kan ada banyak aspek yang penting juga bagaimana pengalaman selama proses belajar bahasa, kemudian apa namanya budaya juga gitu. Nah, mungkin bisa kasih nih pencerahan nih biar kami di sini juga glowing kayak Teh Adel kan. Gimana tuh adaptasi untuk belajar itu yang nggak selalu harus terpaku 4 tahun gitu. Ada proses panjang bahwa 1 tahun 8 bulan proses belajar bahasa itu juga adalah sesuatu yang worth it gitu. Seperti itu kayaknya deh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mau jawab pertanyaan pertama dulu. Gimana sih cara tahu bakat kita di mana? Sebelumnya, sebetulnya itu agak susah ya, karena eh, kita ketika aku sendiri waktu SMA tuh nggak tahu aku bakatnya di mana, aku bakatnya di mana. Tapi kalau dipikir-pikirin, bakat itu mulai dari hobi dulu sebetulnya. Hobi dulu waktu aku SMP aku hobinya jualan jualan kecil-kecilan, jualan make up kecil-kecilan ke sesama teman. Nah dari situlah kayak oh kayaknya aku bakatnya di jualan deh, berarti dalam marketing deh, marketing kayak gitu itu udah kelihatan ketika ya apa yang kamu suka dan hobinya gitu loh. Kalau misalkan teman-teman punya hobinya misalkan olahraga, bisa jadi memang itu bakatnya dalam olahraga gitu. Kalau misalkan nggak tahu sama sekali, bisa konseling dan tes minat bakat, mau nggak mau kan dilihatnya dari situ juga gitu. Nah dari situ kalau udah ketahuan baru coba, oh kalau misalnya bakatnya dari apa ya, bakatnya itu suka science gitu kan, suka riset riset science kayak gitu, mulailah dari situ, oh berarti dia harus difokusin dalam science gitu, coba dulu gitu loh kalau cocok nggak nih sama orangnya gitu, walaupun di apa hasil tes minat dan bakatnya itu dalam science, dicek dulu, wah ini kira-kira bakat enggak ya. Kadang di tengah-tengah orang tuh malas. Jujur orang Indonesia tuh kelemahannya adalah malas, jadi bener-bener berhenti gitu, padahal kalau bener-bener dilihat bakatnya tuh terus menerus tuh bakal kelihatan bakat yang sesuatu potensi yang mungkin di future-nya itu kelihatan duit juga gitu, maksudnya wah ini kira-kira prospek kerjanya jadi research atau tukang science kayak gitu, yang dimana ntar gajinya gede banget, bisa jadi kayak gitu. Jadi jangan patah menyerah untuk lihat bakatnya gitu. Kalau misalkan nggak tahu bakatnya, bimbingan konseling, tes minat bakat itu bisa dilihat. Yang kedua, worth it gak sekolah bahasa di Korea? Sebetulnya kalau dapat beasiswa GKS, itu nggak terlalu wajib untuk sekolah bahasa. Karena nanti dia provide juga. Dan government di Korea Selatan ngewajibin semua anak GKS harus sekolah bahasa dulu selama 1 tahun. Jadi sebetulnya lulus dari Korea Selatan tuh nggak 4 tahun, tapi minimal 5 tahun, gitu, 5 tahun. Kalau misalkan nggak dapat beasiswa, tapi sekolah bahasanya aja nih worth it, ya worth it banget. Karena ketika kamu kerja, ngelamar kerja tuh dilihat juga sertifikat sekolah bahasa. Ada beberapa em, perusahaan di Korea yang minta kamu di sertifikatnya. Sertifikat bahasa benar-benar diliatin gitu. Nggak cuma ngomong dong, ini saya lulusan dari Korea University, Korean Language gitu. Tapi ditanya ini mana sertifikatnya kayak gimana. Dan sekolah bahasa juga punya benefit yang dimana grammar kamu bahasa Korea bakal lebih bagus. Yang nanti bisa jadi kamu direkrut jadi interpreter atau bisa jadi translator. Karena kan banyak ya sekarang idol-idol K-pop ke Indonesia gitu ya. Nah, di situ kan banyak yang nyari interpreter, translator ya kan. Sekarang tuh perusahaan-perusahaan Korea tuh pada nge-ekspor ke Indonesia semua. Saking market Indonesia tuh gede gitu kan. Jadi sebetulnya worth it aja sih. Karena bahasa Korea bakal bakal bagus, lapangan pekerjaan bakal lebih luas ya kan. Dan tentunya kamu mau kerja, mau kuliah pun, itu sertifikatnya bisa dibawa kemana-mana, kayak gitu. Aduh, lagi. Ada lagi atau Bunda Sri mau menambahkan Bun dari pertanyaan yang tadi tuh? Iya, makasih banyak loh ya Mbak. Keren banget loh. Buat teman-teman juga jadi penyemangat nih. Karena memang mungkin masa-masa SMA kayak gini tuh masa lagi krisis juga kali ya. Bingung mau pilih apa gitu. Makanya kita coba hadirkan nih orang-orang yang sudah sangat kompeten seperti Mbak Adel gitu ya. Salah satunya buat nyemangatin teman-teman. Nah mungkin tadi ya kayak persiapan untuk
di tinggal di luar negeri, kebanyakan orang tua juga kan khawatir terkait dengan budaya. Kira-kira kalau di Korea sendiri, gimana sih cara kita nih kebanyakan mungkin ya yang Muslim kalau nanti di Korea akan seperti apa? Ini akan bakal jadi pertanyaan berikutnya mungkin. Tapi overall terima kasih banyak dan kita dapet banget poin-poin di mana memang bakat itu sesuatu yang harus mau kita coba gitu ya, harus keluar dari zona nyaman seperti apa namanya yang Mbak sampaikan tadi. Seperti itu, Mbak Rara, terima kasih dan Mbak Adel juga Sama-sama, terima Bunda Sri. kasih. Kak Adel, makasih juga jawabannya. Yang aku penasaran ya, Kak Adel ya, waktu dulu tuh terakhir aku ketemu sama Kak Adel tuh kita berenang di daerah Ciwidey pokoknya. Kegiatan Paguyuban Harta Bahana. Itu tuh sebelum Kak Adel ke Korea, berapa bulan sebelum Kak Adel ke Korea aja deh, seingat aku itu tuh ya. Nah, apa mungkin Kak Adel masih ingat gitu ya, dulu waktu Kak Adel memutuskan akhirnya memilih Korea dibandingkan ke Australia, kan tadi Kak Adel lihat prospeknya dan lain sebagainya gitu ya. Eh, ini mungkin pertanyaan yang sama dari orang tua gitu ya. Eh, kan sebelum dapat scholarship di sana, berarti kami ngemodalin dulu nih anak-anak ya. Kita harus punya bare minimum effort sebagai orang tua yang mau mensupport anaknya untuk mengejar mimpi gitu. Nah, Kak Adel, kalau boleh tahu gitu ya, waktu dulu ke Korea itu dengan biaya sendiri gitu, itu sekolah bahasanya sendiri apa sudah dengan scholarship gitu. Terus dapat di scholarshipnya itu di semester berapa gitu. Terus cara nge-reach untuk dapat scholarshipnya gimana gitu. Mungkin ini apa belum dijelasin secara detail ya Kak Del. Ini nih yang jadi gongnya sebenarnya gitu. Sebetulnya yang namanya sekolah di luar negeri itu membutuhkan biaya yang nggak kecil. Mau dia scholarship, mau dia enggak. Walaupun scholarship itu mengurangi biaya hidup dan biaya sekolahnya sendiri. Memang ketika pendaftaran, translate, notaris, ada yang namanya apostil, kayak dapat cap dari kedutaan, itu yang membutuhkan biaya. Mungkin kemarin lebih sekitar 5 juta sampai 10 jutaan translate kayak misalkan dari ijazah, transkrip dari semester 1 sampai semester 6. Terus ada misalkan sertifikat yang dalam bahasa Indonesia harus translate ke bahasa Inggris sebelum ke notaris, Kemenlu, Kemenham, dan apostila Korea Selatan, kedutaan Korea Selatan. Itu mungkin sekitar 5 jutaan, paling minimal sampai 10 jutaan. Belum biaya pendaftarannya juga gitu. Kalau misalkan tanpa beasiswa sendiri, itu ada lagi ngirim berkasnya ke Korea Selatan juga kan membutuhkan biaya lagi kan kayak gitu. Mungkin dulu waktu aku daftar sekitar 10 jutaan lah ya, sekitar 10 jutaan untuk biaya berkasnya doang. Berkasnya doang, karena berkasnya tuh bukan cuman per dokumen, tapi per lembar itu yang membutuhkan biaya yang lumayan besar juga. Mau dia pakai scholarship mau enggak. Nah, kebetulan aku sampai saat ini nggak dapat scholarship, maksudnya bukan dari GKS ya, jadi bukan scholarship yang full 100% dari pemerintah. Aku pakai biaya sendiri dari orang tua. Kalau sekolah kalau dihitung-hitung dari sekolah bahasa misalkan sampai sampai lulus universitas ditambah dengan biaya hidup ya kalau boleh dibilang sekitar 2 miliar rupiah. Sekitar 2 miliar rupiah sampai lulus itu udah kayak biaya hidup lah ya, udah paling minimal minimal harganya segitu karena untuk sekolah bahasa aja itu sekitar uh, per semester kan 24 jutaan ya sekolah bahasa anak. Waktu itu ngambil sekitar 7 semester. 7 semester mungkin sekitar 160 juta untuk sekolah bahasanya belum termasuk biaya hidup. Ya sebetulnya kalau Korea Selatan tuh mungkin mahalnya juga di sekolah, tapi biaya hidupnya juga jauh lebih mahal, apalagi Seoul. Nah, kalau mau lebih murah lagi, jangan tinggalnya di Seoul. Di Busan, Daejeon, atau Daegu di kota lain selain Seoul. Karena Seoul ini lumayan mahalnya di biaya hidupnya. Living cost-nya tuh lumayan mahal. Mungkin bisa ngabisin 2 juta won per bulan, atau sekitar 24 juta rupiah untuk living cost-nya aja per bulan. Gitu. Kalau di luar Seoul mungkin bisa ngurangin lebih-lebih lagi mungkin sekitar 12 jutaan per bulan. Itu makanya kalau misalkan
ada biaya lebih boleh di Seoul. Kalau misalkan biayanya pas-pasan bisa ke kota lain gitu. Cuman rata-rata universitas bagus tuh adanya di Seoul. Top 10 top 10 university itu rata-rata di Seoul. Kayak misalkan Sungkyun Kwan, Korea University, Yonsei, Hougang University, itu rata-rata ada di Seoul semua. Makanya memang ada pride-nya sendiri kalau lulusan dari universitas di Seoul. Ngaruh nggak sih ketika kerja? Ngaruh sebetulnya. Kadang ada beberapa misalkan atasan yang memang lulusan dari Seoul, dari Yonsei. Itu aku pernah sering. Malah, oh kamu lulusan Yonsei, aku juga dulu lulusan Yonsei. Jadi begitu poin tambahan ketika lamar kerja kayak gitu. Eh sekitar segituan. Cuma kalau scholarship yang tadi aku bilang biaya hidup dan biaya sekolah ditanggung pemerintah Korea Selatan. Cuman masalahnya dengan biaya hidup 1 juta won doang di Seoul itu sangat kurang. Jadi beberapa ada yang dapat beasiswa pun mau gak mau harus part time karena kurang untuk biaya hidup gitu loh. Gitu. Jadi memang mau gak mau jadi harus harus jadi orang pelit dan orang hemat kalau misalkan dengan biaya 1 juta won itu untuk living cost selama sebulan di Seoul itu untuk realitinya ya gitu. Cuma kalau misalkan punya uang lebih gitu kan, ya pingin anaknya hidup yang nyaman gitu kan ya di negara orang ya mungkin sekitar 2 juta, 3 juta, 2 juta won lah ya segitu. Seperti itu untuk biaya hidupnya. Tadi pertanyaan apa lagi? Udah ini bukan udah dijawab semua belum ya? Oh iya, kalau berarti kalau misalnya kita udah kelas bahasa nih di sana Hmm, gitu ya, terus apa menentukan mau masuk uni mana gitu, mau masuk uni hmm. mana gitu. Terus di perjalanan kalau kita udah punya tadi tuh si certified certified bahasa gitu, untuk dapet scholarship jauh lebih mudah ya Teh Adel. Atau Sebelum laki-lakian juga. sebetulnya ada peraturan dulu ya waktu tahun 2020 itu yang udah pernah sekolah di Korea tuh nggak bisa daftar di KS gitu. Ada peraturannya seperti itu dulu. Jadi yang udah pernah sekolah di Korea nggak bisa daftar scholarship GKS ini gitu sekolah. Jadi walaupun punya sertifikat bahasa pun belum tentu. Jadi mungkin tahun ini berbeda gitu ya. Berbeda persyaratan tuh harus lihat persyaratan GKS sendiri di websitenya. Cuman selain GKS ini ada juga beasiswa sekolah beasiswa profesor juga ada. Jadi banyak sebetulnya universitas di Korea yang ngasih beasiswa secara cuma-cuma ke international student kayak aku ini. Dulu sebelum aku masuk Yonsei, aku daftar ke Hanyang dan aku dapat beasiswa 50% karena aku punya sertifikat bahasa. Kalau punya sertifikat level 6, punya level 6 tadi, itu bisa nyampe 70%. Jadi sebetulnya si sekolah bahasa juga ngaruh ke scholarship. Banyak selain si Hanyang University ini, ada Kungmin University juga yang dia ngasih scholarship kalau kamu punya sertifikat bahasa topik yang tadi aku bilang tadi level 4 5 6 gitu tergantung levelnya gitu. Kalau punya bahasa Inggris juga dapat juga tambahan poinnya. Jadi selain GKS ini kalau mau scholarship biasa bisa kok asal daftar ke universitasnya. Kadang dapetin cuma-cuma. Dulu aku dapetin cuma-cuma tiba-tiba dikasih gitu, tiba-tiba dikasih sama universitasnya. Jadi kan karena semua itu dilihat dari dokumen kita gitu. Jadi yang nentuin kita dapat scholarship apa enggak adalah universitasnya gitu. Nggak dapetin GKS juga sebetulnya banyak cara. Ada hmm, ada scholarship namanya dari Samsung, ada juga. Terus ada dari mana ya? Oh, Posko itu biasanya emang S2 kalau Posko cuman banyak juga scholarship yang dari perusahaan-perusahaan Korea itu banyak jadi kalian jangan khawatir ketika aku kurang biaya gimana ya scholarship di Korea tuh banyak banget cuman orang-orang tuh kekurangannya adalah know-how-nya gitu nggak tahu caranya untuk dapetin scholarshipnya aja. Nah, kekurangan orang Indonesia adalah kurang research dalam memilih universitas, jurusan, dan scholarship. Padahal banyak banget di Google itu udah semua tuh data udah banyak. Cuma orang Indonesia ini tipikal malesan, males nyari gitu. Itu sih. Iya, baik Mbak Adel. Jadi apa namanya? Memang persiapannya itu yang pertama ya di bahasa ya Mbak Adel. Terus Hmm. dokumen-dokumen penting perlu banget. Nah, bundanya ada nih. Bu Ima, Assalamualaikum. Aku mengundang ibunya Mbak Adel.
Maaf ya. Nah, jadi ini tadi mungkin nyambung sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu ya. Gimana support dari orang tua gitu ketika anaknya punya dreams yang agak lain gitu ya. Dan dreamnya itu diwujudkan gitu ya. Masya Allah gitu. Selain dana yang luar biasa gitu ya, juga mental yang luar biasa pastinya gitu ya. Betul. Mungkin Bu Imas bisa sharing nih ke kita-kita gitu. Mbak Del izin ya ibunya aku bajak. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih, Barara. Ya, pengalaman saya sebagai ibu tentunya ya, ketika anaknya mempunyai cita-cita yang agak lain, kata orang. Saya sih berpikir kalau nggak ada salahnya dicoba gitu ya, mencoba hal yang dunia baru buat dia. Mungkin harapan saya dengan apa ya step itu ya, eh, Adele bisa lebih mandiri, kemandiriannya lebih terasa ketika berada jauh dari orang tua. Saya memberikan kesempatan pengalaman itu dan tentunya eh, doa saya gitu ya. Saya berharap eh, akan apa dengan doa saya harapannya semakin memperkuat apa yang ada cita-citakan untuk jalannya hidup dia, kemandiriannya, bagaimana hidup di luar sana. Saya terus memantaunya sebisa saya ikhtiarnya begitu. Jadi kalau tapi saya apresiasi ya kalau saya mungkin tidak kuat mental ya untuk bisa sendirian di sana di usia yang sangat muda gitu, sendirian kemana-mana mencari rumah sendiri gimana gitu ya. Tapi saya ada bisa melaluinya gitu. Jadi ada saat-saat saya melihat perkembangan terus, selalu saya dorong dari kejauhan dengan eh, apa via medsos gitu, bisa terus selalu komunikasi gitu ya, mendorongnya dia untuk terus melangkah, menguatkan dirinya. Itu aja sih, Barara. Iya. Spiritual journey juga ya Bun ya buat Betul, ibunya gitu, spiritual buat orang journey tua buat. gitu. Iya, Mana betul. perempuan satu-satunya pula Iya, cantik yang biasanya lengket kemudian tiba-tiba jauh. Jujur dan saja awal awal nggak boleh ditinggalkan mematahkan mimpi juga ya Bu ya. betul. Awal ditinggalkan saya sangat berat, berat sampai menangis berhari-hari ya. Ditinggalkan anak perempuannya gitu ya. Tapi ya dulu kebayang kalau nonton aja saya minta diantar. Tapi ternyata harus berpisah sedemikian tiba-tiba sedemikian jauh gitu. Itulah yang saya harus lalui gitu ya. Saya menguatkan diri saya sendiri juga gitu. Iya betul. Selain anaknya yang menguatkan diri karena bisa jadi ya di tengah jalan patah gitu ya. Oh, udah Iya, betul. jauh nggak enak, ternyata tinggal jauh dari Iya. orang tua gitu kan. Tapi ya Iya, biasa ini. Makasih Bu Ima, sayangnya aku iya sama-sama ya, ada terima kasih yang sama-sama Sama-sama Bang. Bu, terima kasih. Kak Siti Prima atau Ya, Bunda Sri makasih. mau. Oh iya, halo Pak. Ya, saya lewat ibundanya bertanya. Oh iya. Ya, Ini ayahnya siapa Pak? oh ayahnya Kela, Oh Kayla kelas. kelas Niti Surti 6. Oh iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal Kak Adel, makasih. Mungkin saya mau bertanya terkait ini kayak kalau di Korea itu bagaimana ya apa ya kehidupannya gitu ya. Kehidupan di Korea terus kan istilahnya itu kan nanti kan istilahnya eh, seperti Kak Adel gitu ya. Em, Bagaimana menyiapkan diri supaya kita itu apa kuat gitu ya terhadap culture-culture yang biasanya berbeda gitu dan ya caranya Kak Adel untuk bisa tetap survive gitu dengan namanya culture-culture yang berbeda dari negara kita Kak. Makasih. Mungkin itu aja Bunda. Kasih. Terima kasih pertanyaannya. Banyak banget sih yang nanya kayak gini ke aku sendiri. Apalagi kan kalau Korea itu bukan
negara yang mayoritas Muslim ya, yang dimana susah banget pasti buat Muslim tinggal di Korea Selatan, dari mulai makanan, pergaulan, culture, itu hal paling sulit ya kan. Kalau aku sendiri karena aku tipikal yang orangnya nggak terlalu gampang untuk dipengaruhi sama orang, jadi sesuai sesuai dengan moto hidup aku aja sendiri gitu. Cuma ada beberapa teman yang tiba-tiba di Korea, tiba-tiba buka hijabnya dibuka tiba-tiba, atau misalkan dia ikut pergaulan yang terlalu bebas, ngikutin terlalu Korea banget, itu juga banyak banget sebetulnya. Jangan kan dari Indonesia, dari orang Arab juga banyak banget kayak gitu yang tiba-tiba bebas. Nah, yang mau persiapannya adalah kalau bisa orang tuanya itu selalu eh, apa ya, ngecek. Ada banyak yang orangnya terlalu dibebasin, yang nggak terlalu ngecek banget, tapi jangan terlalu terpositif. Kadang posesif juga membuat anak terlalu terbebani, yang bahkan ngebuat lebih lebih dari si apa gaya hidup yang terlalu bebasnya. Nah, itu biasanya dari orang tua yang terlalu posesif juga. Walaupun harus ngecek, tapi jangan terlalu posesif. Jadi biar orangnya nggak terlalu ngebebanin gitu loh. Kalau makanan sendiri, sebetulnya Korea itu udah termasuk udah masuk globalization banget jadi negaranya, jadi udah banyak makanan halal, dan sekarang banyak banget restoran-restoran Indonesia di Korea, atau restoran halal ya yang di Korea Selatan. Ada mart-mart gitu, kayak mau belanja kebutuhan sehari-hari itu kalau ke Itaewon ada mart khusus untuk makanan halal-halal gitu kan. Karena maupun daging sapi atau bukan babi, kan kita nggak tahu misalkan dipotongnya kayak gimana, ada ada apa minyak babi apa enggaknya ya kan. Kalau mau aku saranin memang masak sendiri di rumah gitu kan, masak sendiri di rumah. Cuman kalau misalkan kita nggak tahu makan ya, selagi bukan babi, kalau aku sendiri sih makan aja, karena banyak fried chicken yang emang enak banget di Korea Selatan yang wajib dicoba gitu kan ya. Ya kalau gitu, eh, misalkan agak ragu-ragu nih, mending bikin sendiri. Banyak kok, mau sekarang pakai delivery, beli di internet itu yang halal-halal udah ada. Contohnya, sebentar saya searching dulu, namanya Mabopay kalau nggak salah. Dia itu nyediain makanan halal, daging halal, apapun halal gitu bisa gitu. Kalau pergaulan gimana sih? Hmm, ini tergantung teman-temannya sebetulnya, yang sebetulnya orang tua paling susah kontrol dari jauh pergaulan ya. Kalau bisa selalu ngingetin anaknya untuk pergaulannya hati-hati, ya kan, hati-hati. Apalagi sekarang tuh banyak banget, jujur, boleh jujur, itu banyak banget pingin punya pacar orang Korea Selatan. Itu mungkin ya yang suka K-pop, percayalah sama Adelia, gak seindah drama Korea. Kalau aslinya di Korea Selatan gak seindah drama Korea Selatan. Itu nggak terlalu, jadi kalau aku tipikal memang fokus sama kerja, jadi mungkin kelebihan aku sendiri ya, jadi nggak terlalu pengaruh sama luar, tapi fokusnya di kerja gitu, terlalu fokus di karir kayak gitu. Kalau bisa nih teman-teman ya, mungkin ngerti sih, sebagai perempuan aku pengen punya pacar orang Korea karena ngeliatin drama Korea Selatan, tapi sebetulnya kalau em, laki-laki mah ya sama aja, dari mana aja sebetulnya sama aja. Kayak yang dilihatnya kan adalah orangnya kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau bisa fokus dulu sama karir, apalagi masih muda, jalannya panjang, fokus dulu sama sekolah, karir gitu. Nanti biasanya eh, laki-laki tuh biasanya datang sendiri kayak gitu. Jadi fokus dulu sama sekolah dan karir kayak gitu. Jangan terlalu pengaruh oleh drama gitu. Kalau mau ya lihat drama yang menyeramkan juga banyak kok, yang drama-drama tentang misalkan pembunuhan kayak thriller-thriller gitu juga banyak. Jadi jangan lihat enaknya aja, tapi lihat juga gak enaknya juga gitu loh. Terus ada yang bilang kadang Korea rasis. Sebetulnya kalau dilihat dibanding Indonesia ya mungkin lebih banyaknya, karena Korea itu rasnya cuma satu, beda sama Indonesia rasnya banyak, yang mungkin bisa ngerti sama beda ras. Cuma kalau Korea karena rasnya cuma satu, dia masih belum bisa menerima orang asing. Cuman akhir-akhir ini karena globalization banget nih Korea, banyak banget yang udah nerima asing, anak-anak mudanya. Cuma kalau untuk orang-orang tuanya masih kurang untuk menerima warga negara asing. Tapi kalau dalam government sendiri banyak banget kayak provide service-service
yang untuk orang asing secara gratis, mulai dari program bahasa gratis tuh ada dari pemerintah Korea Selatan, lalu program-program konseling dari Korea Selatan gratis itu banyak, dan mungkin program hukum, secara hukum di Korea pun juga ada secara gratis. Jadi sekarang Korea udah mulai terbuka untuk warga negara asing, jadi jangan terlalu mikirin yang oh Korea udah rasis duluan. Enggak gitu sih sebetulnya, kalau dalam reality orang ngelihat aku sebagai warga negara asing tuh bodo amat, kan tipikal orang Korea tuh orangnya bodo amat sebetulnya, dia tuh nggak ngelihat kita, karena ya udah, selagi kamu bukan orang penting di Korea Selatan, selagi bukan orang artis, itu orang Korea tuh nggak akan ngeliatin kita. Jadi kayak rasis kayaknya kalau dalam realistis enggak gitu, enggak terlalu gitu. Itu cuma kalau misalkan dari internet, yang namanya internet pun mau orang Indonesia, mau orang Korea Selatan, ya mau orang Jepang pun yang rasis mah ada, yang orang-orang negatif juga ada gitu. Cuman secara realistis di Korea orangnya nggak terlalu mikirin orang lain kayak gitu. Iya. Terima kasih Kak Adel, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Asmi ya. Kak Adel, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Ini dari teman kita yang kelas SMA. Izin bertanya ya Kak lewat kolom chat, apakah untuk kita anak-anak SMA sebelum berkuliah di Korea perlu menguasai bahasa Korea atau malah boleh dengan bahasa Inggris saja? Karena tadi Kak Adel sempat bilang kalau Kakak sempat ambil sekolah bahasa. Terima kasih Kak. Terima kasih pertanyaannya. Nggak wajib sebetulnya sebelum ke Korea harus belajar bahasa Korea. Cuman mungkin awal-awal paling enggak sekolah basic-basic Hangul yang bisa baca-baca Hangul aja. Karena kan ketika datang ke Korea Selatan kan semua Hangul tuh. Oh ini bacanya kayak gimana ya? Paling gitu aja. Cuma kalau untuk memperdalamnya, kamu bisa sekolah bahasa di Korea Selatan. Tapi mau sekolah di manapun, bahasa Inggris itu wajib. Karena kuliah pun ada kata yang mungkin dalam bahasa Inggrisnya banyak dibandingkan bahasa Korea Selatan ya. Jadi bahasa Inggris itu wajib banget sebelum kamu kuliah di mana pun, mau di luar negeri manapun selain Korea Selatan. Jadi perkuat dulu Inggrisnya sebelum Korea Selatan. Bahasa Korea maksudnya. Oh gitu, baik. Terima kasih Kak Adel. Jadi emang bahasa Inggris ini jadi basic language ya sebelum nanti masuk ke bahasa Korea yang akan diperdalam untuk bisa ke Korea untuk belajar ataupun untuk berkarir gitu. Kak Adel, terima kasih banyak udah pukul 16.58 di Indonesia gitu. Aku malah pingin ngobrolnya sama Bu Imas sebenarnya. Gitu ya, pasti di sini juga Kak Adel ada orang tuanya juga, jadi sambil mendampingi teman-teman yang ikut webinar ini, orang tuanya juga diajak untuk ikutan webinar supaya bisa menjadi supporting system terbaik anaknya gitu Mbak Adel, Teh Adel. Jadi kadang anak-anak ada yang terpatahkan duluan gitu ketika mereka punya impian tapi orang tuanya nggak support misalnya gitu, apakah karena biaya ataukah karena mental gitu, karena ini penting ya keduanya gitu, mental dan juga biaya untuk bisa sekolah ke luar negeri gitu, kemanapun gitu, bukan hanya ke Korea gitu. Kak Adel, ini mungkin ya waktu ngomong ke Bunda, ke Mama gitu ya, mau ke Korea gitu, itu gimana tanggapannya? Masih inget nggak gitu di awal gitu, ke Mama Oh, atau ke Ayah gitu deh? masih. Cuman dulu tuh kalau mama dan papa tuh pinginnya aku ke Australia. Mungkin karena papa dulu pernah tinggal di Australia, jadi kayak lebih tahu Australia dibanding Korea Selatan. Jadi pinginnya ke Australia, cuman nggak mau. Aku pengen ke Korea Selatan. Awalnya memang kalau dibanding papa, mama tuh lebih nggak mau kali ya. Entah mungkin takut aja sesuatu dari aku sendiri. Cuman eh, aku orangnya nekat. Dia tiba-tiba daftar aja. Tiba-tiba daftar aja. Udah keterima baru ngomong. Jadi baru ngomong kalau aku tipikalnya kayak gitu. Cuman lama kelamaan sih mama izinin ya. Cuman emang paling sulit mungkin dari ibunya dibandingkan ayahnya gitu. Iya, bisa bisa dimengerti sih ya, soalnya Kak Hmm. Adel kan ini banget ya, nempel gitu. Seingat aku sering dia anterin ke PPJ buat itu apa namanya? Buat ikutan skating gitu. Terus tiba-tiba sekolah nggak kira-kira jauh banget ke Korea gitu. Ya, begitu mungkin ya Bu Imas.
sharing dong waktu pertama kali Kak Adel minta maaf ya, bukan minta izin karena dia udah daftar duluan. Kaget kayaknya duluan kaget gitu ya. Diam-diam sudah ikutan itu ya, tes gitu ya. Tahu-tahu harus ke Korea gitu ya. Eh, ya, ya, deny dulu. Wah, ini gimana ya? Sampai berpikir terus gitu ya. Ya, nggak mau tadinya itu kata adik saya berat sekali gitu ya. Ya kadang mana-mana biasa diantar dari kecil gitu. Tiba-tiba harus jauh, membayangkan jauh gimana gimana ya. Sebagai ibu ya kekhawatirannya banyak sepertinya. Ya, secara emosional ya seperti itu gitu ya. Tapi ya itu tadi saya terus menguatkan jika memang ini yang akan terbaik gitu ya untuk cita-cita Adele gitu ya. Oh, why not gitu ya dicoba gitu. Jurung doa kalau orang tua tuh ya akhirnya menguatkan dengan doa ya apa yang kita bisa lakukan untuk bisa Adele terus jalan gitu. Terus kalau mau mencoba silahkan saja. Terus nggak Itu sih. pulang-pulang deh ya. Iya, udah gitu ya nggak pulang-pulang lagi. Kan udah selesai Selalu kuliahnya gitu. Nggak iya, pulang-pulang. Malah membangun karir di Korea. iya, malah betah gitu ya. Ya, dijalanin aja Bara. Saya jalanin, hayati, nikmati, jalani gitu ya. Itu sih Walaupun hade-hade gitu. hadir-hadir tentunya itu. Iya, Gitu. Iya, Masya itulah. Allah. Duh, sebenarnya pengen ngobrol, masih ngobrol lagi, tapi memang waktu yang diberikan ke Adel gitu, dan kami juga tahu diri gitu ya, 1 jam, jadi dia udah lebih 2 menit. Duh, Kak Adel atur nuhun pisan, Bu Imas atur nuhun pisan, sing janten amal soleh, Kak Adel dapat penjagaan terbaik selama jauh dari orang tua, nanti ilmunya Amin. bisa diamalkan dan bermanfaat buat agama, bangsa, dan negara. Bunda Sri mau ini mengkompilasi ya, mensintesakan obrolan kami, mangga? Iya, baik, hatur nuhun. Yang pertama mungkin terima kasih banyak untuk Ibu. Ibu, salam kenal, Bu. Salam kenal kembali Bu Sri. Kami Iya. ibu-ibu yang masih masih deg-degan kami mah, Bu. Oh, Bagus, satu ya hidup. Allah. Belajar apa namanya ya, meluaskan hati mungkin ya. Jadi memang Betul. kami tentunya harus banyak belajar dari pengalaman spiritualnya Ibu kayaknya nih ya untuk melepas anak-anak gitu ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan-kesempatan kami bersilaturahim dengan Ibu, dengan Teh Adel juga, dan seperti doa dari Teh Rara, mudah-mudahan ini menjadi amal baik untuk Ibu, untuk Teh Adel juga gitu ya, dengan penjagaan-penjagaan terbaik. Pada dasarnya sih sebetulnya kenapa kami banyak memberikan suplemen-suplemen seperti ini kepada teman-teman, sebetulnya karena ingin memberikan kesempatan-kesempatan untuk apa ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya mungkin kalau sudah selesai sholat itu bertebaranlah di muka bumi gitu ya. Dan buat saya makna ini tidak hanya secara harfiah tapi juga secara kebermanfaatan, dan kami sangat-sangat berbahagia mendapatkan kesempatan mengenal Ibu, kemudian bisa mendapatkan banyak eh, kebermanfaatan dari apa yang Teh Ade lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan insya Allah pasti menginspirasi kepada teman-teman muda di sini juga di Hayat School, baik di luar juga, karena memang hari ini kita ingin melihat bagaimana anak-anak muda ini mencapai potensi optimalnya gitu. Dan memang perlu role model gitu ya. Dan role model ini alhamdulillahnya salah satunya kita dapatkan dari Teh Adel seperti itu. Begitu ya Teh Rara, Bu Imas terima kasih banyak, Teh Adel juga terima kasih Sama-sama. banyak. Iya, sama-sama. Atur nuhun Bunda Sri, atur nuhun pisan Ibu, Sama-sama. salam takdim buat Pak Haji Yudi ya. Iya, Terima kasih Bu Imas, kemarin kami-kami pelukannya berada. sangat hangat ya ketika aku nangis. Atur nuhun pisan.
Teh Adel hatur nuhun pisan ya. Mudah-mudahan Teh Adel tidak lelah untuk menginspirasi dunia ya karena ini levelnya international. Gitu. Kasih. Mudah-mudahan Kak Adel semakin sukses di Koreanya gitu ya. Bisa memberikan impact terbaik bukan hanya untuk lingkungan Teh Adel tapi juga untuk yang lebih luas lagi. Hatur nuhun semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Ade, Bu Iman, semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. Hatur nuhun warahmatullahi ya. wabarakatuh. Teh Adel hatur nuhun, Bu Waalaikumsalam. Imes, Teh Rara, Bunda Sri. Miss you all.